Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu guru serta anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak selalu sehat dan tentunya selalu bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan merenungkan bulan Kitab Suci Nasional pada hari Senin, tanggal 6 September 2021. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kita akan mulai renungan PKSN ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak kami dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Berbuat baik setiap saat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang larangan di hari Sabat. Sekali lagi Santo Lukas ingin memperlihatkan kepada kita figur Yesus sebagai sang guru yang mengajar dengan otoritas di dalam sinagoga di depan orang banyak.
juga Santo Lukas ingin memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu tanda kehadiran Allah di dunia adalah dengan membuat keajaiban. Dalam Injil ini kita bisa lihat bagaimana dengan penuh otoritas Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangannya. Cuma dengan bersabda, ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Immanuel, yang datang dan yang tinggal di antara umat manusia. Dalam kehidupan, seringkali kita temukan orang-orang yang bertopengkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hidup di tengah umat Allah, bukan karena mereka ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, melainkan untuk menghalangi dan merusak rencana dan kehendak Allah. Karena keinginan mereka cuma bersifat ragawi, mencari ketenaran, ambisi, kekuasaan, dan lain-lain. Sekali lagi, Yesus ingin agar pengikutnya mengerti bahwa berbuat baik dan menyelamatkan nyawa adalah sesuatu yang terpenting. Ini bukan melanggar hukum, karena siapa yang berbuat baik dan menyelamatkan nyawa sesamanya, itu dilakukan karena didasari atas cinta kasih. Siapa yang mencintai berarti telah memenuhi hukum Taurat. Jadi ketika berbuat baik pada hari Sabat bukan berarti melanggar hukum, melainkan kita sedang memenuhinya. Jadi, himbauan untuk kita sebagai murid Kristus adalah jangan takut untuk berbuat baik dan menyelamatkan sesama. Jangan takut untuk berbuat keadilan, memperjuangkan mereka yang lemah, karena dengan demikian kita telah memenuhi hukum-hukum Allah, agar mereka tahu kita adalah murid Kristus yang sejati, adalah mencintai sesama dengan segenap hati. Nah, anak-anak, dari renungan hari ini, Ibu Guru akan bertanya, apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama kita? Mari kita renungkan di dalam hati kita, apakah kita bisa berbuat baik untuk membantu sesama kita di saat mereka sedang membutuhkan uluran tangan kita? Sebagai aksi pada renungan BKSN hari ini, sebaiknya kita sebagai anak Tuhan harus bisa selalu berbuat baik di mana saja kita berada. Ayo, kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang dapat mencintai sesama dengan segenap hati. Anak-anak, renungan hari ini sudah selesai, maka kita siapkan hati kita untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti renungan BKSN ini dengan baik. Kami juga bersyukur karena melalui renungan hari ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama dimanapun kami berada. Ajarkanlah kepada kami iman yang teguh, supaya kami selalu mengarahkan diri kami kepadamu.
Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anak sudah mengikuti renungan bulan Kitab Suci ini pada hari Senin tanggal 6 September. Silahkan anak-anak dan Bapak Ibu Guru untuk melanjutkan tugas. Tuhan memberkati kita semua.